Bisa bunyi mas. Bismillahirrahmanirrahim. Gak bunyi mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, Ustaz Hasan, Ustaz Ihsan, Ustaz Irfan, dan Ustaz-Ustaz lain, orang tua kita Pak Haji Musli, Pak Haji Sikit, dan semua jamaah yang semoga Allah muliakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesehatan dan kemauan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat berjamaah. Sholat subuh termasuk sholat yang paling berat gitu ya. Salam dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada qudwah hasanah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan umat yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan mencontoh sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang senantiasa berupaya untuk bisa meneladani beliau, mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak yang mulakan Allah, pada kesempatan hari ini mungkin saya tidak tidak ngisi terkait masalah materi yang biasa kita sampaikan gitu ya, masalah kajian tentang agama, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Saya semalam izin kepada Pak Ketua DKM Ustadz Hasan, mungkin saya ingin berbagi sedikit tentang darurat narkoba di kita gitu ya. Karena kalau kita lihat dari data-data yang ada tuh, Indonesia termasuk darurat narkoba yang luar biasa gitu. Baru 3 hari lah atau seminggu yang lalu teman-teman di Aceh kita mengungkap satu ladang ganja, udah biasa kalau di Aceh ya. Narkoba juga berapa puluh kilo, dan yang terakhir kemarin ekstasi gitu. Ekstasi masih banyak juga, lumayan banyak, sekitar 250-an ribu, dan modusnya juga sekarang mulai beragam gitu ya. Kemarin yang terakhir modusnya tuh ditaruh di dalam ban mobil gitu. Jadi mobilnya jalan, di dalamnya ada ada ekstasinya. Tentu ini perlu menjadi perhatian kita semua gitu. Anak-anak kita yang sudah beranjak dewasa, beranjak remaja itu mungkin sangat rentan sekali. Karena kalau dari data yang kami peroleh, dari beberapa yang menjadi sasaran untuk peredaran narkoba adalah anak-anak sekolahan, ya, termasuk mahasiswa dan anak-anak sekolah gitu. Mungkin informasi yang saya sampaikan ini bisa menjadi warning buat kita gitu, menjadi selain pengetahuan buat kita juga ya menjadi kita lebih waspada gitu ya. Karena di sekitar kita banyak sekali lagi potensi-potensi, peluang-peluang yang akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pertama itu, yang kedua juga karena kalau bicara masalah bisnis, masalah uang, itu peredarannya luar biasa, besar sekali gitu. Kalau bicara masalah keuntungannya besar sekali. Kenapa itu nggak pernah habis? Karena keuntungannya besar sekali. Tapi bukan untuk kita cari terus kita bisnis, bukan ya. Ini sekedar kita review gitu ya. Jadi saya mungkin contohkan, kalau yang yang ngetren di kita kayak sabu, metamfetamin gitu ya. Di sini harganya bisa jutaan. Itu ya 1 kilo tuh. Di sana paling 100 ribu, 200 ribu. Yang paling mahal itu sekitar 200-300 ribu. Yang di sini 2 jutaan.
luar biasa. Luar biasa. Ya itu dampaknya ya gitu. Dan Indonesia menjadi pasar yang luar biasa gitu. Kalau data dari teman-teman BNN tuh, pengguna aktif di kita hampir 2% atau 3% dari penduduk Indonesia. Kalau kalau penduduk kita 100 juta, itu yang pernah memakai gitu ya. Nah, yang pernah memakai itu nanti ada yang aktif itu sekitar satuan atau 1 atau 1,5%. Itu makanya luar biasa gitu. Maka ya yang orang-orang yang bergerak di situ ya apa namanya, ini pasar yang luar biasa gitu. Yang luar biasanya lagi itu ya mungkin banyak kita dapat informasi di TV, di pemberitaan tuh, yang banyak mengendalikan kendali itu ya kebanyakan dari lapas gitu. Nah itu yang mungkin nanti juga jadi apa namanya, jadi evaluasi buat para petugas di di seluruh jajaran mungkin gitu ya. Mungkin saya mulai saja dari slide-slide yang saya dapat. Mana soalnya salah. Nah, jadi kalau di istilahnya ini ada NPP gitu ya Pak, narkotika, psikotropika dan prekursor gitu. Prekursor itu bahan-bahan yang dipakai untuk membuat narkoba gitu. Macam-macam bahannya. Dan kemarin kalau saya sendiri di Bangka kemarin, mungkin Bapak-bapak kenal yang namanya tembakau gorila itu ya. Tembakau gorila itu. Jadi kemarin kami menegah tuh namanya pinaka bukan pinangki ya, pinaka tuh cairan, macam cairan itu sekitar kami dapat 300 gram lah kurang lebih, itu bahan baku untuk bikin tembakau gorila. Jadi dari 300 gram itu kalau dibikin tembakau bisa 3 ton Pak. Bisa 3 ton itu. Jadi kalau yang mau bikin tembakau gorila itu cari itunya apa namanya, yaitu pinakanya itu, tinggal disemprotin aja kayak kita bikin pakai spray itu, disemprotin itu udah jadi. Nah itu 300 jadi 3 ton kalau dibikin, dan itu bisa buat berapa ratus ribu orang gitu, luar biasa itu. Dan mungkin ini potret permasalahan narkoba di Indonesia Pak. Ya salah satunya ya karena kita penduduknya banyak sekali gitu ya. Ya kalau penduduk banyak ya bagi orang-orang yang punya insting bisnis ya ini menjadi peluang gitu ya. Ya baik bisnis yang legal maupun yang ilegal gitu ya. Ya satu itu, yang kedua ya mungkin diakui oleh para penegak hukum juga karena sistem penegakan hukum kita yang belum memberikan efek jerah katanya kan gitu ya. Kemudian yang lain juga kondisi geografis kita yang kepulauan gitu kan, banyak perbatasan dengan negara-negara lain, itu yang semakin mempersulit kita untuk melakukan pengawasan gitu. Itu menjadi salah satu apa namanya, narkoba banyak masuk ke Indonesia dan susah untuk kita deteksi secara dini gitu. Karena mereka kalau dari jalur penerbangan atau penyerbangan yang biasa gitu, yang umum, mungkin mereka sudah susah gitu ya. Karena peralatan juga semakin canggih sekarang gitu ya. Ya mereka banyak pakai pelabuhan-pelabuhan kecil, bahkan pelabuhan tikus gitu ya. Dan itu ribuan di Indonesia. Nah itu yang bikin susah kita
yang jadi yang sangat rawan sekarang pantai timur Sumatera gitu. Sepanjang pantai timur Sumatera lah gitu, dari bawah sampai ke atas sampai ke Aceh, muter lagi sampai ke Melabu, Sabang gitu. Itu menjadi sekarang jalur primadona lah gitu kalau mereka, jalur-jalur utama mereka untuk bisa memasukkan barang ke Indonesia. Kalau dibandingkan dengan jumlah petugas yang ada di Indonesia masih jauh lah itu, masih jauh untuk bisa mengcover semua itu. Dua itu. Yang ketiga juga peralatan kita, ya mungkin bapak-bapak tahu nggak, tidak secanggih teman-teman yang mungkin yang malah yang para pengedar ini, mungkin mereka lebih canggih gitu. Mereka lebih canggih. Mereka tuh sistem jaringannya kan terputus biasanya, dan mereka pakainya telepon satelit Pak biasanya. Jadi kalau dari pengendali itu selalu pakai telepon satelit, jadi nggak akan susah kita deteksi gitu. Tapi ya yang paling efektif ya mungkin pemberian pemahaman kepada masyarakat dan anak-anak muda di kita gitu ya. Ya mungkin kalau nanti anak-anak kita, generasi penerus kita tidak ada yang pakai, ya kalau nggak ada pembeli kan nggak ada yang jual gitu ya, kan rugi mereka. Mungkin yang makanya sekarang yang sedang digalakan oleh program pemerintah khususnya yang terkait dengan masalah ini, ya salah satunya itu memberikan pemahaman kepada masyarakat, masyarakat tentang bahaya narkoba itu. Dan sekarang juga di sekolah-sekolah itu sudah disampaikan gitu, agar karena dampaknya luar biasa Pak. Jadi kan kalau udah kena narkoba ya udah luar biasa, udah hancur semuanya gitu, udah nggak ada masa depan lah, tinggal menunggu kematian badan gitu. Ya, kalau sudah gitu mau ngapain lagi gitu, ngapain lagi hidup gitu kan badan gitu. Makanya banyak yang mungkin karena udah putus asa gitu, jadi nggak bisa keluar dari zona itu gitu. Ketergantungannya udah luar biasa, masa depan sudah nggak ada gitu, harapan hidup sudah ya Pak, udah tinggal menunggu kematian saja gitu. Itu mungkin salah satu membuat orang-orang yang terlibat atau terjun di dunia itu atau sudah terkena itu akan susah untuk keluar dari. Di samping juga karena jaringannya luar biasa. Mungkin saya cerita sedikit tuh. Saya kemarin di sana tangkap orang udah sepuh Pak, mungkin hampir sumuran Pak Haji Musli kurang lebih ya, mungkin di bawahnya sedikit. Itu sama teman-teman BNN itu sudah dimasukin di bawah gitu. Itu nggak mau cerita Pak. Jadi mereka itu mending mati daripada mereka harus cerita apa gitu. Itu saking luar biasanya doktrin mereka gitu. Doktrinnya luar biasa gitu. Ibaratnya mau digebukin apa aja tuh mereka nggak pernah akan mau cerita apa, sumbernya dari mana, orangnya siapa gitu kan. Itu makanya itu salah satu yang membuat susah juga gitu. Karena kalau mereka cerita ya mungkin ancamannya luar biasa buat keluarga mereka apa. Ini mungkin peta wilayah yang terdampak narkoba luar biasa Pak. Di Sumatera Utara ada 2000 kasus, ini di tahun 2021 tahun lalu. Jawa Timur 1900, DKI 900, Jawa Barat termasuk lumayan banyak juga dan 674, Jawa Tengah 606. Dan ini hampir di semua pulau juga ada sebenarnya. Tapi ini dari yang besar-besar gitu ya. Itu yang yang kita lakukan penegahan gitu ya. Ini kan data-data ini berarti yang kita lakukan penegahan itu. Ini paling baru berapa persennya gitu dari kenyataan yang ada di lapangan. Ini kalau dari lihat data ini juga mengerikan gitu.
Ini kalau kita lihat dari ini survei tahun 2017 ini. Jadi 59% itu pekerja yang terpapar narkoba, 24%-nya pelajar, yang 17-nya. Ini pelajar 24% itu kan luar biasa itu. Makanya ini ya benar-benar darurat lah yang harus. Ini kemarin di Babel tuh. Ini mungkin ini yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita, bahwa kalau udah kena narkoba ya udah nggak ada pilihan lagi. Satu ya pasti sakit. Ya kalau ini di rumah sakit rehabilitasi atau masuk penjara gitu. Dan yang paling ini ya tinggal menunggu ajal gitu. Udah nggak ada harapan untuk bisa boro-boro gitu mikirin masa depan negara gitu ya, ngomongin masalah bangsa, mikirin diri sendiri aja enggak gitu. Ini kalau dilihat prevalensinya tuh di tahun 2019 tuh yang pernah pakai sekitar 4 jutaan orang, Pak. Yang tahun 2021 sekitar 4,8 juta yang sudah pernah pakai narkoba gitu ya. Yang selama setahun pakai rutin gitu ya. Itu 3,6 juta. Kira-kira berapa kebutuhan yang mereka perlukan? Kalau 1 gram aja misalkan 1 bulan lah, nggak usah banyak-banyak. 3 juta gram sebulan berapa kilo tuh? Padahal kalau yang berhasil ditegah tuh baru berapa, paling mungkin kalau kita dengar berita-berita di TV itu paling mungkin ya 1 ton 2 ton gitu dalam 1 tahun gitu. Itu luar biasa, Pak. Ini kalau total penduduk kita 187 juta ya sekitar 3,6 juta lah pengguna aktif itu. Yang tadi saya sampaikan NPP itu narkotika psikotropi prekursor atau bisa disebut biasa nafsa gitu ya. Ini sebenarnya dasar hukumnya juga ada Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkoba gitu. Ini mungkin perlu disampaikan juga kepada anak-anak kita. Dampaknya itu dari narkoba itu penurunan perbuatan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan ketergantungan. Ini pokoknya udah nggak ada baiknya sih sebenarnya gitu ya, nggak ada manfaatnya gitu ya, kecuali kalau obat-obatan itu kan sebenarnya ada yang dimanfaatkan oleh medis ya Pak Jagung ya, paling kan buat anestesi gitu ya. Ini kalau Undang-Undang 5 tahun 97 tentang psikotropi. Jadi ada yang menyerang saraf juga gitu ya, yang bikin prekursor itu zat-zat pembuatnya gitu ya. Zat-zat yang digunakan untuk membuat bahan-bahan narkotika gitu ya. Atau metamfetamin biasanya itu, atau yang kita kenal dengan sabu gitu. Ini kalau perbedaannya apa gitu. Kalau ini ya Pak. Ini kalau dari golongannya itu narkotika tuh dibagi dari beberapa golongan tuh. Ada kan suka golongan 1, golongan 2, golongan 3 ya kalau kita suka liatin. Itu tergantung dari bukan kualitas, kita bicaranya apa itu. Tergantung kandungan sama ini ya, apa yang ada di dalam narkoba itu gitu. Kalau golongan 1 sebenarnya sudah nggak boleh sebenarnya gitu ya. Bahannya kalau dari bahannya ada yang dari bahan-bahan alamiah, semi sintesis gitu kan, sintesis gitu.
kayak opium, ganja itu kan yang dari alami gitu, herbal gitu ya. Narkoba juga ada yang herbal gitu. Kalau sintesis ya heroin, terus dan lain-lain. Ini yang MDM, ini tuh yang sabu-sabu tuh Pak, yang sintesis itu. Apa namanya, metamfetamin itu sabu-sabu. Kalau dari efeknya itu depresan, stimulan dan halusinogen gitu kan. Jadi ternyata mereka tuh apa namanya, dampaknya beda-beda gitu, efeknya juga beda-beda gitu. Kadang efeknya halusinasi gitu, kayak kayak mungkin kalau zaman kita dulu kayak kecubung apa gitu ya. Terus apa, mushroom ya. Jadi kalau ada efek itu. Kalau saya yang di Bangka termasuk banyak ini ya, banyak pekerja-pekerja di pertambangan gitu. Mereka tuh banyak yang pakai itu karena kalau kayak sabu itu kata mereka tuh itu bisa kerja 24 jam nggak tidur Pak. Cara itu ini. Hmm, kuat itu. Ya karena mereka kan, jadi kalau di sana itu timah kan mahal tuh Pak. Timah mahal, tapi kan untuk nambang timah perlu ada ini khusus sebenarnya ya, ada YUP gitu ya, YUP izin usaha pertambangan khusus itu, dan nggak semua masyarakat bisa gampang ya. Mungkin kalau kayak di sini kayak di Porong gitu ya, tambang emas itu yang menurut seperti itu. Tadi di sana ada yang istilahnya TIT gitu, tambang ilegal tuh punya masyarakat itu, gurandil kalau di sini ya. Jadi mereka tuh kalau nambang pakai manual kan eh, susah Pak, ya mungkin perlu effort yang lebih besar gitu. Jadi biasanya mereka nyewa beko-beko gitu. Nah kalau nyewa itu kan biasanya ke perusahaan besar, dan 1 jam berapa kalau nggak salah 600.000 atau berapa gitu kan pada jam-jaman ya Pak Haji sedikit ya, 600.000 kalau nggak salah. Nah mereka tuh biasanya eh, kalau siang tuh emang resmi gitu ya. Nah dia sama itunya, siapa sama supir bekonya malam kerja tuh Pak. Jadi kalau malam mungkin kan nggak lapor ke perusahaan mereka tuh, jadi malam tuh ya kita ini ya 300.000 200.000 gitu. Makanya yang rame itu malam-malam sebenarnya. Di tengah-tengah hutan itu Pak, tengah-tengah hutan tuh sampai habis lah tuh. Karena kalau kita lihat datanya itu hampir satu kepulauan Bangka Belitung itu isinya timah itu, yang udah hampir habis itu ya. Udah kalau kita lihat dari atas itu udah mungkin ada yang pernah ke Pak Ginda, pernah ke sana ya. Di sini itu habis semua, isinya timah semua Pak. Dan kemarin kalau kita ngambil timah segini ada 300.000, 1 kilo 300.000 Pak. Gimana orang nggak ini gitu ya, nggak. Yang tadi disampaikan tuh yang tentang penggolongan narkoba itu, narkotika itu, golongan 1 tuh yang golongan paling tinggi sebenarnya itu Pak Haji, golongan yang sebenarnya sudah tidak digunakan gitu. Yang tapi sekarang juga yang banyak beredar juga golongan 1 sebenarnya, yang beredar secara ilegal itu yang golongan 1 itu. Ini mungkin kalau apa namanya, bapak-bapak yang sering kita kenal kita dengar di berita gitu, metapetamin itu yang sabu-sabu gitu, atau kalau nama lainnya itu ada tina, glass, ais, kristal, kreng, macam-macam gitu. Pokoknya jadi istilah-istilah itu yang ini kita dapat dari mereka itu, data dari mereka itu. Jadi kan kadang untuk mengelabui apa namanya, petugas itu bahasa mereka tuh, kalau mungkin dulu kita dengar ada bahasa sepatu apa gitu kan. Kalau ini juga bahasa-bahasa narkoba tuh mereka bikin bahasa sendiri Pak, bahasa-bahasa sandi sendiri gitu. Jadi
eh, jangan salah kalau mereka komunikasi itu di apa namanya di WA apa gitu, manggilnya Abi Umi gitu. Manggil Abi Umi pakai kerudung besar Pak, sampai itu salah satu modus mereka yang ini kan apa namanya, merusak citra gitu. Jadi kalau kita ini, kalau yang bandar-bandar yang sudah keren ya, bandar-bandar yang hebat tuh, kita akan susah Pak mendeteksi. Dari misalkan kita ambil handphone mereka, kita tracking gitu kan, kita akan susah sekali kalau nggak tahu ininya, bahasa. Karena yang Islami banget. Luar biasa isinya, sampai nggak percaya Pak, kita nggak percaya gitu, bener nggak orang ini gitu. Itu luar biasa. Ini yang ekstasi itu, yang macam-macam itu ya. Ada ekstasi, dolphin, black heart gitu, golput macam-macam namanya itu. Kalau reaksinya ini, kalau kalau yang tadi kan reaksinya, kalau yang sabu itu kan eh, apa nama, stimulan gitu ya, sistem saraf itu, makanya ini bisa bisa menambah semangat gitu kan, bisa nggak tidur apa gitu kan, kuat gitu kan. Nih kalau kalau ekstasi ininya reaksinya menekan sistem saraf gitu. Jadi kalau orang yang banyak suka di klub malam itu biasanya pakainya ini, pakainya ekstasi kalau yang seneng, sampai apa namanya tuh, karena bawanya happy happy gitu ya. Saya sih belum pernah nyoba ya. Nah, kalau ini yang kanabis itu Pak, ganja itu istilah kanabis gitu ya. Reaksinya halusinasi gitu. Ini kalau kita yang pakai pakai ganja gitu ya. Nama lainnya kanabis, grass gitu. Makanya kalau mereka bicara rumput, bicara apa namanya, kanabis kanabis gitu kan, bahasanya lucu-lucu lah mereka tuh, lucu-lucu yang kadang kita nggak paham. Misalnya kita pikir kan bahasa 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 ininya anak-anak sekarang gitu, ternyata mereka punya punya sandi-sandi khusus gitu. Dan ini yang banyak ya di Aceh, dia begitu ya, di seputaran ini ditanam gitu. Kalau di mana tuh yang sudah melegalkan katanya? Thailand ya yang udah. Ada juga hasis gitu ya. Kanabis resin ini dari getah kanabis. Prosesnya dikeringkan, warnanya coklat gitu. Ini kalau yang nggak nggak tahu juga ya, kita nggak paham kalau dia tuh ternyata apa namanya, barang-barang yang dilarang gitu ya. Pohon kanabis ini yang terkenal juga opium atau morfin gitu, heroin gitu ya. Ini narkotika yang herbal gitu, yang alami gitu. Eh, Heroin, terus apa namanya tadi, ganja itu kan narkoba-narkoba yang alami gitu ya. Herbal gitu. Ini bubuk putih, ini bunganya biasanya yang lebih ini ya, lebih apa namanya, banyak dipakai itu. Makanya kalau kayak kartel-kartel narkoba di luar negeri kan nanam ini juga udah kayak kita nanam ini aja ya, kayak kita nanam padi gitu. Udah biasa aja mereka. Opium, morfin gitu ya. Nah ini yang istilah-istilah itu ada yang 99, ada AAA, iya, CK gitu deh, dan macam-macam gitu. Dan kalau di kita tuh jenis-jenis morfin udah banyak banget Pak. Mungkin sudah
di atas 50-an jenis itu. Dan mereka tuh inovatif gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak ini yang model kayak gini sudah gampang dideteksi dan diketahui masyarakat umum gitu kan, teman-teman penegak hukum itu, maka ganti model gitu kan, ganti bentuknya gitu. Dan kami pernah dapat dulu Pak, itu sabu-sabu dalam bentuk cair gitu ya. Nah, menurut saya kayak air lah gitu kan. Satu itu. Yang lebih keren lagi dulu Pak, dari bentuknya tuh kain. Bapak nggak ngira kan, kain kayak kain batik ya, kayak tumpukan kain batik lah gitu kan. Kalau nggak pakai alat kita nggak tahu kalau itu sabu-sabu. Misalkan dia bawa tas gitu, kain kayak kita bawa pakaian gitu kan. Tapi ternyata di dalam kain itu ada sabu-sabu. Caranya gimana? Jadi sabu-sabu yang bentuk cair gitu. Jadi kain tuh dicelupin ke situ. Nanti kan airnya kan, nah dia dengan pakai ini khusus lah nanti. Nanti dia bisa misahin lagi tuh. Jadi sabunnya sama itunya. Jadi kalau udah sampai sana terus mungkin direndam nggak tahu pakai apa gitu. Itu jadi sabu lagi. Sampai segitu kan mereka melakukan penelitian kali ya. Melakukan penelitian gitu kan. Gimana cara-cara terbaru gitu kan. Effortnya lebih besar mereka gitu. Kreatif gitu kan. Nah ini kokain. Kokain tuh dari tanaman erythrocillin, koka gitu ya. Ini juga herbal gitu ya. Ini kalau reaksinya tuh rasa senang gitu ya, kalau yang pakai kokain itu gitu. Ada juga yang takut terus, ada ini tergantung orangnya katanya. Kalau dia masalahnya lagi ketakutan ya kalau pakai ini tambah takut tuh. Tapi kalau lagi seneng gitu ya tambah seneng, ketawa-ketawa begitu. Pokoknya seharian nggak ada yang dunia itu milik dia lah gitu kan. Kokain gitu. Ini nang LCD, lysergic acid ditelmet. Ini yang kemarin lagi rame ini Pak. Yang katanya nanti juga ada yang bentuk permen gitu kan, yang banyak ditemukan mungkin pernah ya dengar yang ada anak-anak katanya pada kena narkoba gitu karena beli permen apa gitu. Ini nggak kelihatan ya. Dulu awal-awalnya dikira stiker Pak, karena modelnya udah kayak ya lucu-lucuan. Kalau mungkin dulu kita waktu kecil tuh ada yang lembaran gitu terus ditempelin tangan gitu, yang kayak gitu. Itu model-model begitu mereka. Kan lucu-lucu, stikernya lucu-lucu gitu. Dan itu lagi kayaknya sih yang mau dikembangkan sama mereka, salah satunya yang model-model seperti ini. Tapi nggak tahu karena sekarang udah ketahuan gitu. Saya yakin mereka akan bikin yang lain lagi gitu. Inovasi gitu kan. Kayaknya mereka sih ada tim risetnya juga kayaknya. Tim riset terus inovasi gitu kan. Ya semakin kita kalau kita punya peralatan yang berkembang, mereka juga mungkin gitu. Bagaimana kita menghindari para penegak hukum gitu. Ada juga tanaman hot ini. Di Yaman ini katanya. Ini yang makanya biasa dikunyah katanya. Dan ini sebenarnya termasuk, tapi belum terlalu terkenal ya kalau di kita, belum terlalu banyak yang pakai gitu ya. Padahal ini termasuk narkotika golongan 1 gitu ya. Hot itu. Nah, prekursor itu ya bahan-bahan itu Pak, bahan-bahan yang dipakai untuk membuat bahan-bahan narkoba gitu. Prekursor.
Dan banyak bahan-bahan yang bisa dibeli di pasaran sih sebenarnya katanya. Ya, mungkin kalau dulu pernah kita dengar ya yang ada penangkapan pembawa sabut di BSD situ ya, di Melati Mas dulu tuh. Itu ya karena bahan-bahannya gampang katanya sih, nggak terlalu ini. Ini kalau proses ketergantungan gitu. Jadi kalau awalnya kan biasa dari pergaulan gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu. Ini yang mungkin nanti jadi warning buat anak-anak kita gitu kan. Awalnya ngobrol, ditawari segen gitu kan, enggak coba-coba gitu kan. Ya karena nggak enak sama temen gitu. Makanya kalau sebenarnya bukan berarti kita nggak boleh kayak main nongkrong, itu bukan nggak boleh gitu, tapi mungkin yang perlu sampai ke anak-anak ya, kalau ditawarin hal-hal yang enggak ini ya kita harus berani menolak gitu ya. Karena kalau sekali coba gitu ya udah, itulah pintu pintu masuknya yang sudah kayak klep tuh udah nggak bisa kembali lagi keluar lagi tuh, susah. Awalnya dikasih kan biasanya gitu, mereka kan eh, ada ada target Pak, jadi yang dari yang kecil mereka juga banyak target. Kalau saya harus dapat orang gitu kan, selain buat keuntungan mereka tuh ya ada secara tidak langsung tuh ada instruksi lah dari leader-leader mereka gitu untuk bisa merekrut sebanyak-banyaknya gitu. Ya kayak mungkin ya kalau kita bicara ini setan gitu kan, mereka kan pengen banyak pengikutnya juga gitu kan, pengen banyak temennya juga, orang kayak gitu juga. Ya kalau dia udah hancur juga selain dari motif ekonomi juga apa namanya, mereka juga pengen banyak temen. Tapi ada yang lucu Pak, ada beberapa bandar yang besar itu malah mereka nggak pakai sebenarnya itu yang benar-benar mereka berpikirnya bisnis gitu ya. Jadi mereka tuh nggak pakai, mereka tuh hanya memanfaatkan momen untuk keuntungan mereka tuh, benar-benar bisnis. Tapi kalau yang pakai ini yang luar yang rusak gitu ya. Nah kalau sudah tergantung ya sudah inilah. Nah mungkin ini yang jadi kita Pak, karena awalnya kan dari keluarga ya, keluarga itu ada benteng pertama kita ya terhadap anak-anak kita gitu, untuk bisa apa namanya menyampaikan kepada anak-anak kita tentang bahaya narkoba gitu kan. Ya lingkungan kita juga gitu, dari individu, keluarga, lingkungan itu yang ya alhamdulillah kita di sini lingkungannya lingkungan lebih ahbiah yang seperti ini, lingkungan seperti ini yang eh, tapi sayangnya anak-anak kita juga pada ini ya nggak ada yang ikutan ya. Nah ini mungkin ciri-cirinya ya Pak, ciri-ciri orang-orang yang ter, terindikasi terkena narkoba gitu ya. Mata terlihat cekung dan merah, mukanya pucat, bibir hitam-hitaman, berat badan turun drastis gitu. Ada yang dari orang yang seger kayak kita tuh mungkin hanya butuh waktu 1, 2, 3 bulan lah tuh sampai badannya habis itu, dengan bintik-bintik gitu ya. Di samping bintik-bintik mungkin kalau yang pakai suntik ya kan akan kelihatan bekas-bekasnya itu, buang air besar kecil kurang lancar gitu. Nah ini kalau dari sikap perilaku, males gitu kan, kurang peduli ya. Uangnya ya mungkin ini kalau yang jadi indikator lah buat kita gitu ya. Nanti kalau ada hal-hal yang ini jadi apa namanya indikasi awal buat kita lah. Mungkin kalau yang uang sering habis ya belum tentu juga, tapi ini menjadi salah satu indikasi yang harus kita perhatikan gitu.
sering menyendiri. Ini macam-macam reaksi gitu Pak. Ini kayak yang ketakut air, ketemu sakit. Jadi ada yang kalau sudah apa namanya sih sako banget apa gitu ya, atau yang tergantung dia kadang disentuh aja nggak mau Pak. Itu ya ada yang reaksinya begitu ya, karena sakit banget kan. Ya harusnya harus terus-terusan didoping sama itu gitu. Bicaranya cadel, pelo dan semoyongan ini. Ya, ada juga yang sering mengalami mimpi buruk gitu kan. Mengeluarkan mata dan keringat berlebihan, sering menguap. Ini kalau yang sering menguap. Tapi kan nggak juga gitu ya. Sering menguap kadang ada tanda-tanda stres juga gitu. Sering berbohong, ingkar janji, macam mengalami nyeri kepala dan sendi-sendi gitu. Sangat sensitif dan cepat bosan gitu kan, membangkang bila ditegur gitu, nafsu makan tidak menentu, emosinya naik turun. Nah, halusinasi, disorientasi, tadi kerusakan pada gigi ini kalau udah yang eh, lebih parah gitu ya Pak, yang kecanduannya udah lebih parah gitu, giginya rusak gitu, overdosis ini. Ini yang ini tuh Pak, ini tuh 3 bulan dari dia ini seperti ini tuh. Ini anak butuh waktu 3 bulan sampai begitu, sampai hancur begitu. Ini kalau udah begini kan sudah nggak ada harapan untuk hidup gitu ya. Kalau ini mungkin nanti yang perlu disampaikan ke anak-anak gitu ya. Ini tempat-tempat yang rawan untuk penyalahgunaan narkoba, termasuk sekolahan Pak. Calon, warnet, tempat kerja, kantor, sekolah gitu. Jadi hampir semua tempat menjadi target mereka gitu. Ini yang disampaikan nanti kepada anak-anak kita gitu, agar selalu waspada gitu, lakukan kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Ini kalau kita lihat ini ya Pak, data-data kerugian atau yang hampir 63 triliun yang kita pakai untuk apa namanya penanganan kerugian akibat narkotika gitu. Ini yang luar biasa gitu. Kematian juga luar biasa yang disebabkan oleh narkoba gitu. Ini harga-harga tuh Pak, kalau yang mau bisnis ya. Ada yang 1.000 itu ganja gitu, sabu 550.000. Itu kalau dari luar tuh 100.000 ini Pak, yang di sini bisa 3 juta itu per gram ya Pak, itu bukan per kilogram itu ya, per gram itu kalau dari Cina tuh paling 100-200 ribu. Gimana nggak bisnis menggiurkan gitu. Ekstasi gitu ratusan ribu, 1 jutaan gitu yang tinggi itu. Apalagi ini nih perkembangan narkoba tuh Pak. Ini ancaman web. Oh ya, mereka tuh juga ada websitenya Pak. Mereka tuh kadang jualan di inilah, di apa namanya, di marketplace itu. Kayak waktu tuh saya pernah lihat ada Facebook atau IG mereka gitu. Tapi ketika sudah pernah langsung mereka delisting ya, kalau istilahnya apa kalau di situ ya, dihapus lagi gitu. Kalau udah ya kayak menjaring ini kan, anak-anak kita kan yang generasi medsos gitu ya. Jadi mereka
menjualnya salah satunya lewat itu, menawarkan barangnya salah satu. Tapi kalau udah tendus ya nanti mereka ganti lagi, bikin baru lagi. Susah makanya tuh. Timeline mana tuh? Itu Pak mungkin Pak yang sedikit apa namanya yang saya sampaikan terkait masalah narkoba gitu ya. Mudah-mudahan dari apa yang tadi saya sampaikan sedikit itu bisa menjadi gambaran buat kita gitu tentang darurat narkoba di negara kita gitu ya. Dari apa yang saya sampaikan mungkin yang menjadi titik berat adalah bagaimana kita membentengi anak-anak kita gitu ya, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dari bahaya pengaruh narkoba gitu. Dimulai dari mana ya, dari diri sendiri kita berikan pemahaman kepada mereka agar punya self defense gitu ya, pertahanan diri untuk tidak gampang terpapar atau terpengaruh oleh orang lain gitu. Sampaikan bahayanya narkoba gitu, kalau sudah terkena narkoba ya tinggal menunggu kematian gitu, tidak ada masa depan lagi. Jangan sampai mendekati hal-hal yang terkait dengan yang kedua lingkungan gitu ya. Kita sampaikan kepada anak-anak kita bahwa ketika kita sudah bergaul dengan lingkungan yang terpapar, lebih baik keluar karena akan sangat berat kita untuk bisa bertahan di tempat seperti itu. Mungkin itu bapak-bapak yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sengaja saya sampaikannya sekilas-sekilas saja, mungkin kalau disampaikan terlalu mendetil dan banyak sekali gitu, panjang sekali gitu. Sekilas-sekilas sebagai gambaran saja buat bapak-bapak semua bahwa ancaman narkoba itu sangat dekat sekali gitu ya. Jangan sampai generasi penerus kita ada yang terpapar gitu ya, karena ini perlu perjuangan yang luar biasa untuk bisa keluar dari kondisi seperti ini. Mungkin itu bapak-bapak, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.